Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul 'arsy rafi'ud darajat wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min ahli khairat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat karunia yang begitu besar kepada kita, khususnya nikmat iman, hidayah, taufik, kemudahan kita untuk melakukan amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan semua amal kita diterima Allah Ta'ala dan menjadi wasilah keberkahan untuk kita semuanya di dunia dan mendapatkan ibadah terbaik di surga Allah Ta'ala di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, materi kita pada kesempatan ini penting untuk kita kaji bersama, kita telah bersama, kita cermati dan kita laksanakan dalam kehidupan. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengadakan kesepakatan. Saya berusaha untuk menampilkan materi yang sebaik-baiknya, yang saya sampaikan secara sungguh-sungguh, dan saya mohon kesepakatan dari panjenengan untuk menyimak juga dengan sungguh-sungguh. Setuju? Ya. Kalau ada yang ngantuk bagaimana? Iya. Suruh beristighfar. Ngantuk istighfar ya, nggak bisa. Ya, berusaha ya. Waktu kita hanya sebentar saja, insya Allah. Sesuai dengan umur kita di dunia juga sebentar. Nah, usia kita di dunia sebentar, apalagi kita duduk di sini sebentar saja. Mari kita bersabar, berjuang bersama. Saya berjuang untuk memahamkan panjenengan. Panjenengan berjuang bersabar untuk memahami apa yang saya sampaikan, ilmu dari Allah Ta'ala. Baik ya, judul kita adalah secara bahasa Arab ini judul buku dari Dr. Yusuf Qaradawi yang penting untuk kita kaji. Kaifa nata'amalu ma'a sunnatin nabawiyyah. Bagaimana cara kita berinteraksi bersama dengan sunnah nabawiyah. Kata sunnah yaitu sama dengan hadis. Walaupun secara bahasa berbeda, tetapi maksud istilah sama. Sunnah itu secara bahasa adalah thariqah atau cara. Bisa juga bermakna sirah, artinya perjalanan, tradisi juga bisa. Sedangkan kalau hadis itu secara bahasa bermakna khabar, berita, informasi, juga bisa bermakna jadi itu hal yang baru, tetapi maksudnya sama. Baik itu sunnah ataupun hadis ini adalah ma'udhifa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang disadarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min qaulin, baik itu berupa perkataan, au fi'lin ataupun perbuatan, au takrir ataupun ketetapan, au sifatin ataupun sifat khalqiyah au khuluqiyah, baik itu sifat secara fisik ataupun secara akhlak, moralnya, perilaku. Nah, itu definisi sunnah atau hadis yang sudah sama-sama kita pahami. Hanya ada perbedaan antara
sudut pandang para ulama hadis dengan ulama usul fikih. Kalau ulama hadis itu tidak membedakan antara posisi Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul ataupun sesudah diangkat menjadi Rasul, itu tidak dibedakan menurut ulama muhaditsin, ulama ahli hadis. Sedangkan menurut ulama usul fikih, karena mereka memiliki catatan di sini dalam mendefinisikan hadis itu, di samping 4 hal yang disandarkan kepada Rasulullah tersebut, perkataan, perbuatan, ketetapan ataupun sifat, itu ada istilahnya pesan sponsornya ya, disclaimernya itu mimma yasluhu an yakuna dalilan, yang layak untuk dijadikan sebagai dalil. Nah, itu menurut pandangan ulama usul fikih. Sehingga yang layak untuk dijadikan dalil adalah ketika posisi beliau sesudah diangkat menjadi Rasul, sejak usia 40 tahun sampai meninggal itu. Sedangkan sebelum diangkat menjadi Rasul, tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Nah, itu yang menurut pandangan ulama usul fikih. Sehingga misalnya ada motivasi atau statement dari sebagian kita yang sangat bersemangat dalam bisnis berdagang, misalnya bahwasanya kita harus berdagang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira pernyataan itu benar apa salah? Ya, singkat ya supaya waktunya pendek, tidak benar pernyataan. Kapan Rasulullah berbisnis? Sebelum menikah dengan Khadijah, beliau sebagai manajernya, modalnya dari Khadijah, beliau berbisnis ke Syam dan untung besar. Kemudian beliau dipercaya dan akhirnya bahkan Khadijah sendiri yang mengutus utusan untuk menjajaki kira-kira kalau Nabi Muhammad ini dijadikan sebagai suami dan terus akhirnya mereka menikah. Sesudah Rasulullah menikah, maka konsentrasi menyebarkan dakwah Islam, risalah Islam khusus, tidak disibukkan dengan bisnis. Siapa yang membiayai? Khadijah. Paham ya? Ini posisi beliau sebagai seorang Rasul, khusus menyampaikan risalah, dan yang kemudian adalah istrinya. Sesudah beliau nanti di Madinah dengan berbagai macam peperangan yang beliau lakukan, maka modal dakwah beliau adalah dari ghanimah yang sangat banyak, yaitu 1/5, 20% itu jatah beliau. Berapa kali beliau berperang? Banyak. Ketika beliau yang ikut peperangan itu 27 kali, dan beliau tidak ikut itu 47 kali kurang lebihnya. Itu 20%-nya adalah untuk beliau. Jadi banyak pendapatan beliau. Ada buku kemarin Ustaz Musa memperlihatkan buku ketika beliau ke Turki, buku disertasi bagus sekali yang berisi harta kekayaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bukan orang yang miskin, bukan orang yang fakir, tetapi beliau orang yang kaya raya, tetapi zuhud. Nah, itu ya. Kekayaannya bukan untuk pribadi, tetapi untuk umat. Beliau mendapatkan rumah bukan hasil sumbangan kaum muslimin, tetapi beliau sendiri yang membeli rumah di Madinah. Nah, ini panjang ceritanya. Jadi kembali ke sini perlu untuk kita posisikan
pemahaman kita dengan hadis Nabawi supaya tidak salah paham ya. Semua orang bisa mengatakan mari kita berhujjah, berdalil pada Al-Quran, pada Sunnah, kita setuju. Tapi bagaimana cara menyimpulkan hukum dari ayat tertentu, dari hadis tertentu, itu perlu ilmunya, tidak serampangan supaya kita tidak salah dalam membuat kesimpulan. Nah, itu ya. Baik, inilah karakteristik sunnah nabawiyah. Yang pertama, bahwa hadis nabawi itu manhaj yang syamil, yang sempurna, yang menyeluruh. Apa artinya? Mencakup semua aspek kehidupan, baik aspek vertikal. Ya, vertikal yang dimaksud ini adalah kaitannya dengan perjalanan hidup manusia yang panjang sejak dia berada atau menjadi janin sampai dengan wafatnya, meninggalnya. Itu dibahas dalam hadis nabawi. Kemudian lebar secara horizontal itu maksudnya dimanapun manusia berada, apakah di masjid, di tempat kerja, di jalan, itu semuanya dibahas di dalam sunnah nabawiyah. Dan dari sisi kedalamannya, maksudnya apa? Meliputi aspek jasmani, rohani, baik secara lahir ataupun batin, baik akal rohnya dan seluruh ucapan, perbuatan, bahkan niat, itu semua dibahas dalam hadis nabawi. Bahkan hadis masalah niat ini menjadi urutan pertama yang diposisikan oleh Imam Nawawi, baik itu dalam Riyadhus Shalihin ataupun juga dalam Arba'in Nawawi, dan ulama-ulama ini juga begitu betapa pentingnya antum hadir di sini, secara fisik hadir di sini, tetapi pahalanya berbeda antara si fulan dan fulana, tergantung apa? Tergantung niatnya. Kalau antum hadir di sini niat thalabul ilmi, oke, dapat satu pahala. Kalau antum di sini niat juga untuk iktikaf, karena ini juga masjid, dapat pahala lagi. Kalau antum di sini niat lagi untuk silaturahim, pahala 3. Antum di sini niat untuk membayar utang misalnya, atau yang lainnya. Pokoknya semakin banyak niat yang kita miliki, maka semakin banyak pahalanya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang kedua adalah manhaj mutawazin, konsep yang seimbang, seimbang antara rohani dan jasmani, akal dan hati, dunia dan akhiratnya. Jadi tidak bisa dipisahkan kehidupan kita antara dunia dan akhirat ini, idealitas dan realitas, cita-cita dan realita, idealitas dan ini saya kupas sedikit ya, antara idealita dan realita itu, bahwa kita ini sebagai muslim, khususnya yang kita para aktivis ya, itu hendaklah bisa menyeimbangkan antara idealitas dan realitas. Kita harus punya idealisme, konsep-konsep yang ideal itu hendak kita miliki supaya kita memiliki keteguhan dalam berprinsip. Tapi juga kita harus realistis, melihat fakta dan kenyataan. Orang yang punya idealisme saja, tidak realistis ya, maka dia kencang. Tetapi nanti satu saat dia tidak akan bisa bertahan lama, karena melihat fakta di lapangan tidak mulus-mulus saja. Ketika dia di birokrasi menemukan berbagai macam penyimpangan, ya dia hanya bisa gerutul saja, nggak bisa
melakukan perubahan, akhirnya nggak pernah lama keluar. Nah, orang yang punya idealisme kuat bagus, tapi kalau dipertahankan tidak ada keseimbangan, maka banyak orang yang meninggalkan medan-medan kerja tertentu yang membutuhkan para dai itu akhirnya tidak tercover. Kebalikannya, orang yang hanya realistis, itu akan menjadi pragmatis, akan menjadi oportunis. Terus apa sesuai fakta saja, artinya dia materialis, artinya tidak punya idealisme. Nah, ini kita dibimbing oleh Rasul untuk menyeimbangkan ya, antara teori dan aplikasi, harus seimbang ya, perkataan dan perbuatannya, yang gaib dan yang tampak, kebebasan dan tanggung jawab individu dan kelompok. Kemudian serta sikap, ini yang saya agak tekankan di sini supaya aku tidak salah paham. Sikap mengikuti contoh Nabi, ittiba dan mengada-ada atau ibtidah. Jadi ini harus kita dudukkan persoalan secara tepat. Jangan sampai kita salah paham dalam mensikapi ini sehingga terjebak dalam kekakuan antara ittiba dan ibtidah. Jadi persoalan agak rumit, panjang pembahasannya. Jadi tentang masalah bid'ah sedikit ya. Bid'ahnya agak panjang pembicaraannya. Kalau antum ingin mengkaji lebih jauh, saya punya rekamannya ya di Inhana TV, bisa antum buka, nanti ada minimal 6 atau 5 edisi di situ, 5 pertemuan, 5 kajian yang berisi tentang masalah bid'ah. Bisa antum ketik bid'ah Inhana TV, insya Allah muncul judul-judulnya. Intinya begini ya, ada hadits Nabawi yang sering dipakai dasar kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Nah, mensikapi teks hadis ini jangan langsung ditelan mentah-mentah ya. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Apa perbedaannya? Kullu bid'atin dhalalah itu lafaz umum yang berlaku mutlak, artinya semua bid'ah itu sesat semuanya, ataukah lafaz umum yang mengandung kekhususan? Itu para ulama beda. Amun mahsus, seperti firman Allah, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Itu para ahli tafsir mengatakan bahwasanya walillahi 'alan nas, kewajiban atas seluruh manusia kepada Allah Ta'ala adalah berhaji. Apakah orang kafir juga wajib berhaji? Kan begitu pertanyaannya. Masa orang kafir wajib berhaji? Nah, ini para ulama membuat kesimpulan, ini lafaz umum yang bertujuan khusus. Kalau mereka mau haji harus muslim dulu. Kalaupun muslim juga harus punya istito'ah, man istata'a ila sabila. Bagi muslim yang masih belum punya kemampuan ya belum wajib hajinya. Itu kan amun yuradihi khas. Nah, itu ada dalam ilmu usul fikih ya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Ada hadis Nabawi yang juga menjadi dasar, man ahdatsa fi amrina hadza. Ini dalil yang dipakai oleh mereka. Barang siapa yang membuat hal baru dalam urusan agama, ma laisa minhu, yang tidak termasuk di dalamnya dari agama, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Nah, ini hadisnya dipakai untuk memberantas semua bid'ah. Nah, sekali lagi ini harus kita pahami bahwasanya kata-kata ma laisa minhu itu ada 2 makna di situ yang para ulama beda pendapat. Yang pertama adalah ma laisa minhu itu merupakan sesuatu yang disebut syartun lazimun, syarat yang mengikat, syarat yang mutlak, artinya yang pasti ya.
Barang siapa yang membuat hal baru dalam agama itu pasti bukan bagian dari agama, maka itu hukumnya tertolak. Sehingga dari pendapat ini tidak ada mafhum mukhalafahnya, tidak ada pemahaman berbaliknya. Makna kedua, kata-kata ma laisa minhu, sesuatu yang tidak bagian dari agama itu disebut syartul muqayyid, artinya syarat yang mengikat. Artinya siapa? Artinya bagaimana? Barang siapa yang membuat hal baru dan dia tidak termasuk dari bagian agama, itu tertolak. Artinya kalau orang membuat hal baru dan masuk bagian daripada agama, itu tidak tertolak, itu mafhum mukhalafahnya. Nah seperti itu ya. Mungkin antum agak bingung-bingung sedikit, nggak apa-apa ya. Nah, apalagi kalau sudah mulai ngantuk-ngantuk, itu ya daripada bingung ngantuk saja ya. Jangan begitu ya. Daripada bingung, nanti insya Allah ya itu berdoa istighfar, ya Allah berikanlah ilham memahami apa yang disampaikan. Nah, seperti itu ya. Memang ilmunya agak ini ya. Saya mohon maaf karena beragam. Ada yang antum para santri, atau saya ada yang sudah tua, ada yang pertengahan, pemahamannya juga beda-beda. Nggak apa-apa, saya ambil rata-rata saja. Ya. Jadi agak sedikit berat pembahasannya ya, supaya menjadi fakohah bagi kita semuanya. Itu tadi berbeda. Sehingga apa? Jadi kalau dalam mencikapi ini ya, ada kalangan disebut al-mudayyiqun, kalangan nanti posisi slide berikutnya itu ya, ada kalangan ekstremis atau kalangan tekstualis, itu ada. Ada kalangan al-muwassi'un, kalangan yang moderat atau yang agak longgar. Itu ada semuanya ya nanti. Jadi yang perlu kita pahami apa makna ittiba, mengikuti, dan apa makna iqtidah. Ibadah itu kan kalau kita dalam mensikapi fenomena itu kan harus dibedakan ini ibadah ataukah muamalah. Oke, kalau sudah ketemu, kalau ibadah itu mana perintahnya, kalau muamalah mana larangannya. Itu kaidahnya ya. Kalau sudah ketemu, oh ini ibadah, hablum minallah, tujuannya kita untuk beribadah, bertakarrub. Maka ibadah itu harus dibedakan lagi. Apakah ini ibadah sifatnya tauqifiyah, saklek, kaku, paten, atau ijtihadiyah, sifatnya fleksibel dan juga mengandung probabilitas, masih diperdebatkan kebenarannya. Sholat itu ibadah atau muamalah? Ya pasti ibadah. Sholat ini terbagi lagi. Sholu karena itu min usul, kita sepakat kita sholat seperti sholatnya Nabi. Batasannya mulai takbir sampai salam. Tetapi tata caranya bagaimana? Jangankan masuk ke takbir, niat saja sudah mengandung ijtihadiyah di situ. Apakah niatnya cukup dalam hati ataukah perlu dilafalkan? Itu ijtihadiyah. Sholatnya tauqifiyah, sholat zuhur itu 4 rakaat tauqifiyah, sakal tak boleh ditambah. Kalau qashar boleh dikurangi ya. Tapi bagaimana tata cara untuk niat saja sudah mengandung ijtihadiyah, mengandung hal yang kesimpulan yang berbeda pendapat. Itu banyak sekali ya. Jadi antara ittiba dan iqtidah ini harus diseimbangkan, dipertemukan supaya tidak gampang memvonis. Karena nanti pembicaraan berikutnya, apakah segala sesuatu yang didiamkan Allah maupun Rasulnya dalam bab ibadah itu lantas tidak boleh kita lakukan? Ya belum tentu. Kalau kaum tekstualis, mereka mengambil kesimpulan semua yang tidak ada pembahasannya dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis yang konteksnya ibadah mampu, itu nggak boleh kita lakukan. Kullu bid'atin dhalalah itu diambil kesimpulan saklek seperti itu, tidak ada batasan-batasannya. Sehingga nanti kan misalnya ya lebih lanjut, misalnya apakah
kita temukan hadis yang memerintahkan, menunjukkan bahwasanya kita bisa membaca Al-Fatihah sesudah sholat fardu? Kita tidak ada satu hadis pun. Tapi apakah tidak boleh membaca Al-Fatihah setelah sholat fardu? Nah, nanti dulu, gitu ya. Itu maksudnya. Jadi tidak ada hadisnya, tetapi bisa dilaksanakan untuk membaca Al-Fatihah. Jadi antum dulu baca Al-Fatihah enggak? Mari kita awali dengan Al-Fatihah ini. Majelis enggak? Basmalah. Kalau basmalah ada hadisnya. Kullu amrin balik la yata'awwi bismillah fa huwa akhta. Itu ada hadisnya. Setiap perkara penting yang tidak diawali dengan basmalah maka terputus barokahnya. Tapi basmalah kan bagian dari Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah adalah doa. Pokoknya rumit ya. Pembahasannya antara ittiba dan iktidal. Yang penting ambil kesimpulan sebelum saya bicara lebih lanjut. Kita mengambil pendapat pertengahan nanti ya pembicaraan berikutnya. Memudahkan ini manhaj muyassar. Jadi konsep yang memudahkan artinya adalah ringan, mudah dan toleran. Sesuai dengan bahwasanya kita ini merupakan rahmat ya. Kita adalah mensyiarkan Islam rahmatan lil alamin. Nah, itu kalimat penting ya. Pesan sponsor yang penting. Islam yang menjadi rahmat untuk seluruh alam. Dasarnya apa? Surat Al-Anbiya 107. Yang bawa catatan bisa antum tulis, atau yang bawa HP silakan ditulis. Al-Anbiya 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau kami utus wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam. Bukan hanya rahmatan lil arabiyyin, bukan hanya rahmat untuk orang Arab atau Saudiin untuk orang Saudi saja, bukan. Tapi rahmatan lil alamin, lil Indonesian, untuk orang Indonesia, untuk semuanya. Beliau adalah rahmat untuk semuanya. Wa ma arsalnaka kafatan linnas, tidaklah kami utus kecuali sebagai petunjuk ataupun diutus untuk seluruh manusia. Kemudian ada hadis innama anna rahmatun muhdatun, sesungguhnya aku itu adalah rahmat yang dihadiahkan. Muhdatun itu artinya diberikan bonus untuk semua kita. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi ini prinsipnya, prinsip memudahkan, yassir wa la tu'assir. Berikanlah kemudahan dan jangan dipersulit. Basyir wa la tunaffiru. Berikanlah berita gembira, jangan ditakut-takuti. Nah, itu memberikan motivasi dulu sebelum memberikan ancaman. Basyiro wa nadhiro. Kan basyiro itu memberi berita gembira, motivasi dulu sebelum menakut-nakuti. Sehingga kita perlu untuk memiliki sifat toleran. Nah, baik, ini ada suatu hadis 3 penyakit yang harus dihindari dalam berinteraksi dengan nusus, baik kita tes Al-Quran ataupun tes hadis. Rasulullah SAW bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluhu. Ilmu ini akan dibawa dan dipelihara oleh orang-orang adil dari setiap generasi. Yanfuna anhu tahrifal ghalib. Mereka akan membersihkannya dari penyimpangan kaum ekstrim, wantihalal mubtilin, dan manipulasi, penipuan kaum sesat, wa ta'wilal jahilin, dan penafsiran kaum jahil yang tidak punya ilmu. Disuarakan oleh Imam Ahmad. Dari sana memang ada perbincangan tentang hadis ini, banyak sekali jalannya, tapi juga banyak yang mendhaifkan. Tetapi di sini menurut Imam Ahmad disahihkan. Ya, kalau dhaif dari banyak jalur bisa jadi hasan riwayat. Jadi ini
kita akan membahas masalah sanadnya, tetapi secara matan tidak ada perbedaan di antara ulama. Secara isi hadis ini benar. Ada 3 faktor yang harus kita hindari dalam mensikapi teks hadis ini. Yang pertama yaitu tahrif al-ghalib, penyimpangan kaum ekstrem, mereka yang berlebihan dalam akidah, ibadah dan perilaku. Jadi mereka ini kaum yang berlebihan, ya. Maksudnya hulu. Nabi mengatakan, iyyakum wal hulu fiddin, hati-hati kalian, hendaklah kalian menghindari berlebihan dalam agama. Fa inna ma halaka man kana qablakum bil hulu fiddin, karena hancur umat sebelum kalian disebabkan sikap mereka berlebihan dalam agama. Orang-orang Yahudi mereka berlebihan dalam memposisikan Uzair sehingga dikatakan anak Allah. Orang-orang Nasrani berlebihan dalam memposisikan Isa sehingga menjadikannya sebagai anak Allah. Jadi mereka walaupun ahlul kitab tetapi musyrik karena menjadikan tandingan makhluk seperti Khalik. Jangan sampai kita meniru jejak langkah orang-orang ahlul kitab dengan menjadikan Rasulullah SAW melebihi batas kemanusiaannya. Syahadat risalah ini antum catat, sudah sering saya sampaikan. Syahadat 2 ya. Ini syahadat tauhid dan syahadat risalah. Syahadat tauhid, la ilaha illallah, itu punya 2 rukun. Rukun barok, berlepas diri, dan rukun walah. Biasanya dibalik walah dan barok. Itu syahadat tauhid. Syahadat risalah itu juga sama, punya 2 rukun. Wa asyhadu anna Muhammadan Abdullah wa Rasuluh. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Jangan hanya satu, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah saja, tapi Abdullahnya dihilangkan. Jangan. Qul innama ana basyarun mithlukum, di surat Al-Kahfi ayat 110. Katakanlah aku manusia seperti kalian, tapi bukan manusia biasa. Yuha ilayya, diberikan wahyu kepada, dan seterusnya. Jadi kita bersaksi Nabi Muhammad adalah Abdullah dan Rasulnya. Jangan sampai dikultusan melebihi batas kemanusiaan dengan begini dan begitu ya. Misalnya beliau punya sifat maksum, betul ya? Semua Nabi punya sifat maksum, al-ismah. Tetapi apakah kemaksuman ini lantas 100%? Nanti dulu ada pembahasannya ya. Beliau pernah salah, pernah khilaf, tapi tidak dibiarkan oleh Allah. Kalau beliau salah ditegur oleh Allah. Kalau kita salah, siapa yang negur? Ya, kisah yang sangat masyhur ketika beliau sangat antusias berdakwah kepada tokoh-tokoh Quraisy karena mengharapkan mereka masuk Islam supaya Islam mudah diikuti oleh kelompok penduduk di Mekah. Tapi tiba-tiba saja ada seorang yang buta ya, datang untuk minta petunjuk, bernama Abdullah bin Umi Maktum. Beliau tidak menghiraukan kedatangan Abdullah, mencuekinya. Padahal Abdullah bin Umi Maktum nggak bisa melihat. Tapi Allah melindungi kesalahan Rasulullah. Artinya apa? Memproteksi. Jangan teruskan sikap seperti itu ya Muhammad. Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Ini teguran untuk Rasulullah karena tidak mengapresiasi kedatangan Abdullah bin Umi Maktum. Tapi bahasa Al-Quran indah sekali ya. Walaupun Allah Ta'ala menegur Rasulullah,
tapi tidak dengan bahasa orang kedua. Yang tadi paham bahasa Arab, paham ya. Ini redaksi bukan mukhotob, tapi dhamir ghaib. Abasa, dia bermuka masa dan berpaling, bukan engkau bermuka masa, bukan engkau berpaling. Ini apa? Allah menghormati posisi Rasulullah SAW. Ya, jadi nyemoni ya, kata orang Jawa ya, nyemoni, bukan. Nah itulah bahasa kita. Allah nggak membiarkan Rasulnya untuk melakukan kesalahan, tetapi ditegur dengan teguran dengan bahasanya. Dan Nabi juga tidak sakit hati, bahkan beliau sangat mengapresiasi setelah kejadian ini. Ketika pada momen-momen yang lainnya ada orang ini datang, Abdullah bin Maktum datang lagi, maka beliau memberikan semacam karpet merah. Marhaban liman atabani bi rabbi. Selamat datang kepada seseorang yang dengannya Allah menegur kepadaku. Subhanallah. Ujian Rasulullah kepada orang itu kalau datang di majelis lain. Kalau kita di mana? Sentimen tadi ya. Oh, gara-gara orang ini saya ditegur bupati misalnya. Itu mungkin ya. Tapi Rasulullah enggak sakit hati. Justru gara-gara orang ini Allah menegur kepadaku. Beliau memberikan kehormatan pada Abdullah. Bahkan Abdullah nanti ya ketika Rasulullah berangkat jihad, Abdullah ini walaupun buta matanya pernah menjadi pejabat PLT Gubernur Madinah. Coba ya, PLT Gubernur Madinah itu dijabat oleh orang yang buta matanya. Abdullah bin Mas'ud, dan beliau nanti akhir hayatnya beliau ikut perang Qadisiyah, perang Kolam Persi, membawa panji Islam dan syahid di sana. Masya Allah, ya luar biasa. Buta matanya, tetapi kontribusinya untuk Islam luar biasa. Itulah ya Abdullah bin Ummi Maktum. Baik, kok sampai sana-sana. Nah, yang kedua, manipulasi orang-orang yang sesat, intihalal mubtilin, yaitu pemalsuan terhadap ajaran Islam dengan membuat berbagai macam bid'ah yang jelas bertentangan dengan akidah dan syariah. Jadi mengadakan hal-hal yang betul-betul baru tadi ya, yang benar-benar tidak ada dasarnya ya. Bid'ah ini kan tadi saya kasih rekomendasi, silakan antum klik Bid'ah Inhana TV, nanti muncul 5 judul ceramah saya dan berisi tentang masalah bid'ah. Macam-macam. Bid'ah itu ada 4 macam. Ada hadiyah, bid'ah yang jelas-jelas salah yang tidak boleh diikuti. Ada bid'ah idhofiyah, bid'ah tambahan. Ada bid'ah tarbiyah, bid'ah meninggalkan. Ada berkomitmen dengan ibadah-ibadah rutinitas. Nah, yang jelas-jelas tidak boleh itu adalah bid'ah hakikiyah. Contohnya apa? Tawaf mengelilingi selain Ka'bah, itu bid'ah hakikiyah. Misalnya, mohon maaf, jamaah umroh atau jamaah haji keliling di Masjid Nabawi. Nah, misalnya ada yang seperti itu ya. Jadi kita keliling jalan kaki itu takarrub, bernilai pahala. Kalau kita keliling Ka'bah, nah, kalau kita keliling selain Ka'bah itu bukan ibadah. Kalau niat jogging silahkan di Stadion Kanjuruhan sana silahkan. Tapi kalau niat nawaitu untuk tawaf di sekeliling Kanjuruhan 7 kali lillahi ta'ala misalnya, itu jangan ya. Itu hal yang baru ya, walaupun Masjid Nabawi. Saya nyampaikan ini, kemudian di luar majelis ada jamaah yang agak-agak protes. Begini, beliau protes begini. Kalau kita ke Hebron, Palestina, di sana ada kuburan Nabi Ibrahim. Kebiasaan orang sana itu mengelilingi kuburan Nabi Ibrahim. Gimana? Beliau seolah-olah meminta legitimasi dari saya. Itu kan juga boleh. Katanya itu sayangnya Nabi Ishak, putranya Nabi Ibrahim dari Sarah.
Saya terangkan masalah syar'u man qablana, syariat sebelum kita begini begitu. Kalau kita berikan legalitas boleh, tapi kalau direvisi maka yang berlaku syariat umat sebelum kita itu jangan dilaksanakan begini begitu. Karena tapi beliau sepertinya sudah mendapatkan memori ilmu yang lain yang agak susah memahamkan, ya sudah, ya, kita nggak bisa memaksakan pemahaman. Baik, kemudian ketika penafsiran orang-orang yang bodoh atau takwil dan jahilin, ini juga harus kita waspadai. Jadi ini ada kaum ekstremis, ada kaum liberalis. Nah, kita berada di pertengahan ini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kita ini adalah umat pertengahan. Oleh sebab itu pemahaman yang tepat terhadap sunnah adalah mengambil sikap moderat wasatiyah, yaitu tidak berlebihan atau ekstrim, tidak menjadi kelompok sesat dan tidak menjadi kelompok yang bodoh. Baik, berikutnya yaitu ini ada prinsip-prinsip dasar dalam menyikapi sunnah. Yaitu yang pertama, al-istifaqu min thubuti sunnah, melakukan verifikasi, ya, memastikan tentang kesohihan hadis yang kita baca atau yang kita dengar itu, meneliti dengan seksama kesohihan hadis itu, nanti ada penjelasannya. Kemudian yang kedua, husnul fahmi li sunnah, memiliki pemahaman yang baik terhadap sunnah nabawiyah. Yang ketiga, salamatun nas an-nabawi min mu'aridin aqwa, memastikan teks tersebut tidak bertentangan dengan teks lain yang lebih kuat kedudukannya. Baik, ada pembahasannya ya, lebih rinci tentang prinsip-prinsip dasar dalam mensikapi sunnah nabawiyah. Yang pertama, memverifikasi keaslian sunnah, yaitu pertama, meneliti dengan seksama kesohihan sunnah sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para imam hadis yang meliputi sanad dan matan. Sanad itu rentetan silsilah dari perawi. Jadi misalnya Imam Bukhari itu kan kolektor yang menulis kitab hadis. Beliau mendapat hadis dari gurunya, dari gurunya terus kepada kalangan tabi'in dari sahabat dari Nabi. Itu harus clear. Orang-orangnya itu kredibel, tidak suka bohong, akhlaknya baik, hafalannya baik, tidak mudah lupa. Pokoknya sanadnya clear. Matan itu adalah isi daripada hadis. Biasanya kita suka menghafal matannya saja, sanadnya tidak dihafal. Baik sunnah yang berbentuk ucapan, perbuatan maupun persetujuan, juga merujuk pada pendapat pakar di bidang ini, yaitu para ahli hadis yang telah menghabiskan usianya dalam mencari, mengkaji dan menyelesaikan hadis yang sahih, dari yang lemah, hadis yang dapat diterima, makbul, dan yang ditolak atau mardud. Ini penting ya. Kita perlu untuk memverifikasi, memastikan hadis itu betul-betul asli ucapan Rasul. Karena kadang-kadang kita agak teledor, apakah ini sampai sanadnya pada Rasul atau jangan-jangan hanya perkataan sahabat saja. Itu perlu untuk diteliti lebih lanjut. Nah, ini sedikit informasi ya, untuk pengetahuan kita tentang hadis dilihat dari sisi jumlah perawinya. Itu ada mutawatir, ada ahad. Mutawatirnya hadis yang diceritakan oleh perawi yang sangat banyak, yang tidak mungkin mereka bersepakat dalam hal dusta, karena pada saat dulu tidak ada alat komunikasi secanggih sekarang. Gak mungkin ketika mereka berbeda tempat kemudian saling semayangan atau saling bersepakat dalam hal yang tidak sesuai fakta, itu nggak mungkin. Nah, maka ini mutawatir. Yang mana mutawatir ini paling tidak ada 10 perawi di tingkat periwayatan sanadnya. Tingkat sahabat ada 10, tingkat tabi'in 10, tabi'in ada 10, kurang lebih seperti itu baru mutawatir. Nah, mutawatir ada dua macam, secara lafaz dan secara maknawi. Kalau lafaz sudah clear, insya Allah sudah kita pahami. Yang maknawi, ini saya kasih catatan sedikit ya.
Ini ngapunten kalau panjenengan ada yang mengetahui ataupun mengenal atau barangkali dulu memahami kelompok ngapunten yang saya sebut merek atau Hizbut Tahrir ya. Mereka ini ada catatan dalam bab ini seperti hadis tentang azab kubur. Menurut kawan-kawan kita itu hadis azab kubur ini hadis ahad. Padahal di sini diposisikan hadis mutawatir ma'nawi. Secara lafaz berbeda, tetapi maknanya satu sama lain saling melengkapi. Nah, kalau sudah mutawatir ma'nawi ya kuat. Kalau mereka, versi mereka itu tadi diposisikan hadis ahad, sehingga mereka, kalau sebagian orang itu menolak hadis ahad dalam bab akidah, ini bahaya. Dengan alasan akidah itu persoalan yang pasti, hadis ahad itu masih bersikap zonni, masih relatif. Nah, ini salah ya, pemahaman yang perlu diluruskan. Hadis ahad ini ada yang masyhur 3 orang sampai 10 sampai 9, jadi hadis aziznya 2, hadis gharib ini yang 1 saja. Nah, kemudian hadis ahad ini dirinci ya. Jadi kalau mutawatir itu kesimpulannya bisa ditulis setiap hadis mutawatir itu pasti sahih. Pasti semua hadis mutawatir adalah sahih. Kalau setiap hadis ahad itu ada ini pembagian lebih lanjut ini. Ada yang makbul yang diterima, ada yang ditolak. Nah, makbul ini sahih dan hasan. Sedangkan yang ditolak ini karena ada dhaif, jadi hadis yang dhaif. Kalau maudhu itu bukan hadis, itu perkataan ulama biasa yang seolah-olah itu adalah hadis, dan sayangnya memang banyak hadis maudhu yang tersebar luas di masyarakat. Jadi setiap hadis mutawatir itu adalah sahih, namun belum tentu hadis yang sahih itu adalah mutawatir. Nah, seperti itu kesimpulannya. Karena kalau dari sisi jumlah bisa jadi hadis sahih padahal dia itu jumlah perawinya tidak banyak. Misalnya hadis yang populer innamal a'malu binniyat itu hadis ahad yang gharib 1 saja perawinya, yaitu Umar bin Khattab sampai ke bawah itu 1 saja. Artinya di sini walaupun dia gharib tetapi dia sahih maka bisa diterima, tidak ada masalah. Nah, kurang lebih seperti ini. Mohon maaf karena saya tidak bisa menerangkan lebih detail. Ini hanya sekedar untuk mereview pemahaman supaya bisa kita bedakan. Nah, begini ya. Hadis yang bisa kita jadikan dasar itu adalah hadis yang sahih dan hasan yang sifatnya adalah makbul. Sedangkan hadis yang dhaif ini mungkin bisa dicatat ya. Hadis yang dhaif itu menurut kaidah yang lebih aman, saya katakan lebih aman karena ada kaidah lain barangkali yang agak resiko ya. Jadi kalau hadis yang dhaif itu tidak bisa dijadikan dasar dalam masalah akidah, masalah hukum, masalah halal haram. Ini kaidah yang aman ya. Hadis dhaif bisa dijadikan sebagai dasar pijakan dalam masalah tentang at-targhib wa tarhib, memberi motivasi dan memberi ancaman. Dalam hal apa? Fadhailul a'mal, dalam hal fadilah amalan itu baru bisa. Tapi itu pun tidak mutlak. Ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, kedhaifannya jangan berlebihan. Misalnya perawinya disebut kadzdzab, nah itu jangan, pendusta perawinya jangan. Jadi kedhaifannya, kelemahannya jangan berlebihan. Yang kedua, amal itu tidak berdiri sendiri, tetapi ada cantolan hukum dari hadis yang sahih. Yang ketiga, tidak meyakini bahwa Rasul melakukan amal itu agak berat ya.
Kon niru sapa kalau nggak niru Nabi gitu. Nah ini agak berat poin yang ketiga ini. Jadi itu syarat-syaratnya. Nah, contohnya bagaimana? Di antara contoh yaitu membaca surah Yasin pada malam hari. Nah itu kalau kita cek memang banyak hadisnya yang lemah. Tetapi ada satu hadis yang saya temukan yang diceritakan Ibnu Katsir. Beliau mengatakan hadisnya ini sanadnya jayyid itu bagus. Ya kalau bagus ya masih bisa diterima. Apa teksnya itu? Teksnya berkata begini. Man qara'a Yasin wa hamim ad-dukhan lailan asbaha maghfuran lahu. Barang siapa yang membaca surah Yasin dan surah Ad-Dukhan pada malam hari, maka pada waktu paginya dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga apa? Ini hadis yang menurut saya bisa dijadikan sebagai cantolan tadi. Posisinya termasuk poin kedua tadi ya, ada cantolan hadis yang masih bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian tadi masih ada ketiga tadi. Kita pada saat melakukannya tidak boleh mengklaim, memastikan Nabi melakukan yang seperti itu. Artinya apa? Kita mengambil fadhailul amal tadi, keutamaan amalan, jangan-jangan memang ini adalah sesuatu yang memang bisa kita jadikan sebagai sebuah kebiasaan tradisi yang baik, karena membaca Al-Quran sendiri tidak ada batasan. Kita mau baca pagi, siang, malam, nggak ada batasan. Dan Al-Quran dari A sampai akhir itu semuanya bisa memberikan keberkahan kepada kita. Jadi masih pembahasannya itu masih sangat luas ya. Istidlal dan pengambilan hukumnya itu masih sangat luas, sehingga jangan sampai kita memvoniskan. Silakan dibaca, mau dibaca malam Jumat silakan, malam Senin, malam Ahad silakan, mau dibaca sendirian silakan, bersama-sama juga demikian. Jadi namanya ibadah, jadi walaupun ibadah mahdhah tapi masih ada dalam tanda kutip istihadiyah tadi ya, tidak tauqifiyah, sehingga inilah ruang kita dalam rangka untuk melakukan hal-hal yang sifatnya target pertahid kemudian fadhilul amal. Baik ya, ini pembahasannya masih panjang. Yang kedua, memahami sunnah dengan pemahaman yang baik seiring dengan pengertian bahasa Arab, konteks hadis, latar belakang pengucapan hadis atau sababul wurudnya, konteks teks Al-Quran dan hadis Nabi yang lain, dan dalam rangka prinsip-prinsip umum serta tujuan-tujuan universal Islam. Harus dibedakan pula antara hadis yang diucapkan dalam rangka menyampaikan misi kerasulan dan yang bukan demikian. Jadi memang perlu rincian ya. Jadi pertanyaannya, apakah semua yang disadarkan pada Rasul itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum? Jawabannya belum tentu. Nah, ini jawabannya ya. Pembagian sunnah berdasarkan pelaksanaan itu ada 3 macam. Yang pertama sunnah al-muttaba'ah, sunnah yang harus diikuti. Posisi beliau sebagai seorang Rasul dalam akidahnya, ibadahnya, kemudian juga muamalannya, ketika beliau berposisi sebagai seorang Rasul, maka wajib kita ikuti tadi ketika beliau sudah diangkat jadi Rasul. Kemudian sunnah yang bersifat kemanusiaan yang disebut as-sunnah al-jibiliyah atau sunnah al-insaniyah. Beliau yang selera makannya itu berbeda dengan orang Jawa. Jadi beliau selera makannya sesuai dengan kondisi geografis beliau di Arab sana. Beliau suka daging unta. Panjenengan suka nggak? Beliau suka makan daging kambing, beliau juga suka, terutama paha kambing beliau suka. Beliau juga suka susu kambing, bahkan pada saat beliau transit di Gua Sur, pada saat mau hijrah itu sampai dikirim susu oleh Amir bin Fuhairah itu secara rutin. Itu kan betul-betul beliau menjaga stamina ya. Jadi sifat-sifat kemanusiaan beliau itu
berbeda ya. Jadi di sini posisi yang kedua sunnah jibiliyah ini kita boleh mengikuti, boleh tidak, artinya tidak wajib. Kalau kita ikuti berdasarkan kecintaan kita, silahkan. Abdullah bin Umar itu orang yang sangat antusias dalam mengikuti sunnah Rasulullah secara saklek. Bahkan pernah Abdullah bin Umar itu dalam sebuah ekspedisi perjalanan, dalam sebuah rombongan ya, itu minta berhenti, turun dari kendaraannya, kemudian menyendiri masuk ke tengah hutan dan kembali kepada rombongannya. Ketika ditanya, Anda tadi berbuat apa? Kata Abdullah bin Umar, dulu kami pernah berjalan di jalan ini bersama Rasulullah. Beliau turun dari kendaraannya dan beliau masuk ke situ, buang hajat di situ. Dulu pada saat saya bersama beliau, dan saya lakukan persis seperti itu, ittiba'an lahu, mahabbatan lahu, mengikuti dan cinta saya kepada beliau. Kan ya ada hubungannya sama ibadah ya. Tapi beliau cintanya dengan Rasul sampai seperti itu. Betapa sakleknya beliau ya, Abdullah bin Umar itu. Tapi beliau orang yang mulia. Artinya kalau kita kemanusiaan, cinta kita boleh silahkan. Antum suka dengan madu, suka dengan minum susu kambing, suka dengan, silahkan. Kalau tujuannya untuk cinta kita pada Rasul, silahkan. Tapi jangan mengharuskan orang lain punya selera seperti itu. Nah, kalau madu bisa ya, ada dasar-dasar yang lain untuk berobat bisa. Kemudian sunnah yang ketiga, ini yang malah nggak boleh kita ikuti, as-sunnah al-mukhtassah, sunnah yang khusus beliau, tidak bisa kita tiru. Misalnya puasa wisol, puasa nyambung, bukan puasa tiap hari ya, beda. Kalau tiap hari kita bisa, tapi kalau puasa wisol itu tidak ada sahurnya, tidak ada bukanya, siang malam puasa, itu nggak boleh kita ikuti. Beliau yang beristri lebih dari 4, itu jangan ditiru. Jangan ditiru, itu khusus bagi beliau Rasulullah, tidak untuk umatnya. Kalau untuk umatnya yang berlaku ya maksimal 4 saja, tidak boleh. Nah, disinilah pentingnya kita mengetahui perbedaan posisi supaya bisa bersikap secara tepat ya. Kemudian ini juga ya, tentang membedakan mana yang tasyrik secara kontinu permanen dan mana yang temporer, yang secara tidak permanen. Contohnya, kalau soal yang dawam, yang kontinu, itu adalah seperti perintah dalam hal sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli, silahkan, itu adalah kontinu sampai akhir zaman begitu. Tetapi ada hadis tertentu, misalnya soal menyemir rambut selain warna hitam. Nabi pernah mengatakan yang artinya, ubahlah ubanmu ini dengan semir selain warna hitam. Jadi ada perintah di sini, tapi perintahnya sifatnya temporer, tidak wajib mesti ya kemudian kita untuk ini kemudian menyemir rambut yang supaya tidak kelihatan putihnya dengan warna selain hitam misalnya. Nah, ini para sahabat sudah paham itu hal yang tidak mesti ya dilakukan yang seperti itu. Baik ya, kita lanjutkan. Ini yang ketiga, kita amankan teks itu supaya tidak berlawanan dengan teks yang lebih kuat. Memastikan misalnya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ada satu hadis misalnya begini, innal mayyit la yu'adzanu bibukai ahlihi lahu. Sesungguhnya mayit itu disiksa karena tangisan keluarga kepada si mayit. Nah, itu hadis yang sahih. Kemudian ada ayat Al-Quran di surah Fatir ayat ke-18 atau surah An-Najm ayat 164. Itu wa allaisa lil insan illa ma sa'a, seseorang itu tidak mendapat sesuatu kecuali usahanya sendiri, tidak menanggung resiko dari amalan orang lain. Ini kan sepertinya kontradiksi ya, antara hadis dan Al-Quran. Nah, maka di sini dikompromikan, dipertemukan. Apa kata Imam Nawawi? Beliau mengatakan innal mayyit, sesungguhnya mayit itu dengan menggunakan alif lam yang bermakna isim ma'rifat yang tertentu. Bukan sembarang mayit, tetapi mayit yang pada saat hidupnya
dia tidak memberi nasihat wasiat kepada keluarganya. Jadi kalau ada seseorang yang masih hidup tidak berpesan kepada keluarganya, misalnya ya, kalau saya meninggal jangan ditangisi, sedih silakan, tapi jangan sampai menangis, jangan sampai meronta-ronta, kamu anak-anakku begini-begini. Ternyata kalau masih menangis dengan berlebihan, maka itu si mayat akan mendapatkan siksa dari. Tapi kalau dia tidak memberikan wasiat dan akhirnya betul keluarganya itu menangis dengan meronta-ronta, maka dia mendapat siksa dari. Ini makanya Imam Nawawi membuat takwil seperti itu, menafsiri ini makna mayat yang secara khusus, bukan secara umum. Kurang lebih seperti itu ya. Baik ya. Contoh yang lain banyak, tetapi kurang lebih seperti itu. Waktunya kita terbatas. Tidak tahu kalau sudah sampai jam berapa. Bebas ya. Oke. Ini juga penting ya. Menolak hadis yang sahih hukumnya sama dengan menerima hadis yang palsu. Menerima hadis palsu berarti sama dengan memasukkan sesuatu yang bukan dari agama ke dalam agama. Artinya menambah kesempurnaan Islam ya. Sedangkan menolak hadis yang sahih sama dengan mengeluarkan dari agama sesuatu yang merupakan bagian dari agama. Artinya mengurangi kesempurnaan Islam. Jadi sama-sama tidak bolehnya. Jadi saya sampaikan ya, jangan sampai kita memudah-mudahkan dalam bab yang kaitannya dengan hadis sehingga itu bukan hadis tapi diklaim sebagai hadis nabawi. Itu hanya perkataan sahabat misalnya, atau bahkan itu hadis yang dibuat-buat oleh ulama, ya, bukan hadis tetapi dikatakan sebagai hadis. Misalnya ya, yang sangat populer an-nadhafatu minal iman, itu hadis maudhu, hadis palsu. Yang sahih yang disadarkan pada Nabi yang benar adalah at-tuhuru syatrul iman. Artinya sama persis, yaitu kebersihan itu bagian dari iman. Maknanya sama tapi teksnya berbeda. Nah, maka yang aman adalah yang disadarkan pada Nabi yang betul-betul. Ada lagi hadis yang begini ya, yang mirip. Ada hadis yang bisa tercatat ya sebagai motivasi. Inna rizqa la yatlubul abda kama yatlubuhu ajaluh. Sesungguhnya rezeki itu mengejar manusia seperti ajal mengejar manusia. Itu hadis nabawi sahih. Kemudian Abu Darda perawi hadisnya mengatakan mirip seperti itu dengan mengatakan inna rizqa la yatlubul abda asra'u atau aktsar mimma yatlubuhu ajaluhu. Bahwasanya rezeki itu mengejar manusia lebih cepat daripada ajal mengejar manusia. Ini disadarkan ke Abu Darda. Ini kan jangan sampai keliru. Ini penafsiran dari Abu Darda dengan hadis itu artinya benar. Jadi nggak perlu khawatir kita masalah rezeki. Rezeki itu lebih cepat mengejar kita daripada ajal mengejar kita. Ada kisah nyata di sini di Gondang Legi ini ya, tukang parkir ngapunten ya. Contoh nyata, fakta nyata. Jadi tukang parkir ini siang hari pulang ya untuk istirahat, kemudian makan siang. Tahu anaknya kok makan cilok enak, terus bapaknya nyicipi. Ternyata gara-gara makan cilok nyantor di sini nggak bisa bernafas, terus dibawa ke rumah sakit, di perjalanan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi rupanya cilok itu rezeki terakhir bagi orang ini sebelum ajal menjemputnya. Kan benar hadis tadi ya. Rezekinya lebih dulu mengejar orang ini.
daripada ajalnya. Ya. Ada contoh lain banyak, mungkin aku lebih banyak anunya ya, referensinya. Jadi nggak perlu khawatir. Ada saya punya kawan punya sakit di rumah sakit, kemudian pagi hari Jumat, Insya Allah pas Ramadan lagi ya, ibunya minta belikan bubur, diberikan bubur. Setelah makan bubur, gak lama kemudian meninggal dunia. Rupanya bubur itu rezeki terakhir dari ibunya ini. Nggak akan lari, ya. Bubur kalau sudah menjadi rezekinya ya kan. Nah, jadi ini kembali ke sini ya. Ini contoh tentang masalah satu hadis ya, tentang kita tidak boleh menolak hadis sahih dengan pemahaman yang salah. Ada hadis Nabi yang doanya begini, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, wa amitni miskinan, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, wa syurni fi sumratil masakin, dan himpunlah aku bersama dengan kelompok orang-orang miskin yaumul qiyamah pada hari kiamat. Nah, hadis ini ada dua makna ya. Makna yang pertama, makna seperti yang disebutkan di sini. Seolah-olah hadis ini memberikan isyarat atau rekomendasi kepada kita supaya menjadi orang miskin kan begitu. Padahal di surat Ad-Duha ayat 8 itu Allah mengatakan wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Allah menemukanmu dalam keadaan miskin, maka Allah memberikan kekayaan kepadamu. Kemudian doa Nabi yang sering kita baca juga, Allahumma inna a'udzubika minal kufri wal faqri, ada di rangkaian doa pagi petang ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Kemudian Allah juga mengatakan innallaha yuhibbul 'abdal ghaniyya. Allah suka cinta kepada hamba yang kaya, at-taqiyya, yang bertakwa, al-khafiyya, yang sembunyi-sembunyi, artinya tidak ingin popularitas. Kemudian ada hadis ni'mal mal soleh, sebaik-baik harta yang baik itu adalah dimiliki oleh hamba yang soleh. Nah, sehingga pemahaman yang tepat menurut Ibnul Athir, seorang pakar dalam bidang bahasa, yang dimaksud miskin adalah mutawadhi, yaitu orang yang tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Itu maksud yang tepat. Walaupun ada makna yang kedua, secara harfiah setelah mengucapkan hadis ini, Nabi mengatakan yang diceritakan oleh Aisyah itu bahwasanya beliau berharap miskin karena nanti hisab orang yang kaya lebih lama daripada orang miskin, yaitu selisihnya 500 tahun. Di akhirat orang miskin sudah masuk ke surga, orang yang kaya tertahan di luar pintu surga selama 500 tahun. Itu harapan Nabi. Sing Abdurrahman bin Auf kan pernah berharap memiskinkan dirinya supaya nanti cepat masuk surga, padahal beliau sudah mendapat tiket ya, janji dari Rasul, termasuk di antara 10 sahabat yang masuk surga. Tapi beliau masih punya harapan-harapan begitu. Jadi ini digabungkan, artinya tidak saklek ya, kita memiliki kekayaan dalam penafsiran ya. Bagi yang memang kebetulan ditakdirkan belum kaya, berkhusnudzon pada Allah, ya Allah barangkali saya ditakdirkan memang belum punya kekayaan supaya nanti cepat masuk surga, gitu ya. Hisabnya supaya di akhirat tidak lama-lama. Ya, semakin orang punya amanah di dunia, amanah jabatan, amanah harta, amanah sebagainya, maka semakin pertanggungjawabannya itu semakin lama, auditnya itu semakin berat. Nah, jadi barangkali itu khusnudzon kita. Kalau Ta'ala bukan berarti membuat kita frustasi, bukan ya. Kita tidak tahu di pintu rezeki yang mana Allah memberikannya kepada kita.